Pemirsa, pada hari ini saya ada di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada untuk mengikuti tasyakuran dan juga pelepasan dokter spesialis penyakit dalam dan juga dokter yang mau berangkat haji di Tanah Suci. Nah, pada hari ini langsung saja saya ke auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Para dokter spesialis penyakit dalam yang baru akan kami panggil satu persatu ke depan. Yang pertama adalah Dr. Suharto Kamal, MSc SPPD, lahir di Tuban 30 April 1970. Pendidikan S1 dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Unisula dengan seorang istri, Dr. Melwatin M. SPKK, semoga tidak menjadi para istri. Wahyu Darmawati, PhD, spesialis penyakit dalam, lahir di Jogja 13 September 1963. Pendidikan S1 dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dengan suami Ago Pratomo Nugroho dengan 3 orang putra, Setaki Pratomo, Bimo Krisno Abioso Wahyu Groho, dan Sakuro Argo Punta Dewa. Aku berdikari, yes, yes, yes. Tonggo berdikari, yes, yes, yes. Dengan orang tua Dr. Andes Murdono, putra-putra yang tentunya sangat membanggakan hati karena 2 di antara 3 putra Dr. Darmawati kuliah di mancanegara, 1 kuliah di Jepang, 1 kuliah di Amerika. Satu hal yang sangat membanggakan untuk putra putri presiden yang kita tahu kadang-kadang tidak terbengkalai. Kemudian ini saat acara Asian Pacific Geriatric Conference Bali. Jadi di foto pertama, kedua, ketiga, dan keempat, satu hal yang selalu di jalan-jalan dan moto jalani hidup dengan optimis. Meraih gelar dengan waktu yang relatif singkat. Mungkin perlu dijelaskan Profesor bahwa pendidikan spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada kalau dibandingkan dengan pendidikan di luar negeri bagaimana? Ya, jadi kita pendidikan penyakit spesialis ini kompetensinya kita sudah menggunakan kompetensi yang biasa dilakukan di Amerika ataupun di Eropa. Ya. Jadi kompetensinya tidak berbeda, jadi kita capai ada sesuai dengan kompetensi untuk ahli penyakit dalam di Amerika ataupun di Eropa. Sudah dibuat, jadi Kolegium Ilmu Penyakit Dalam membuat suatu standar untuk kompetensi dokter ahli penyakit dalam yang tidak berbeda di Amerika ataupun di Eropa, cuma dengan tentunya ada muatan lokal bisa 20%, tapi tidak akan ketinggalan. Ya. Artinya kita bisa mengikuti atau kita bisa istilahnya tidak kalah dengan tidak, kompetensinya kita makin ditingkatkan. Jadi kita untuk itu memang jadi kita ada slogan bahwa kita pendidikannya yang andal, juga penelitiannya juga kelas dunia mereka, dan untuk pelayanannya juga seperti pelayanan yang terkini untuk di dunia. Ya.
Mungkin perlu sedikit diceritakan tentang tantangan kedepannya untuk Fakultas Kedokteran di Gajah Mada. Khususnya dalam pendidikan penyakit dalam ya. Jadi penyakit dalam ini kita ke depan memang ada untuk pendidikan untuk spesialis 1, spesialis 1, dan juga beberapa memang dengan double degree dengan Master Medical Science-nya dan penyakit dalam. Tapi ke depan juga ada untuk peningkatan konsultan. Aku berdikari, yes, yes, yes. Tokoh berdikari, yes, yes, yes. Jadi konsultan itu seolah seperti spesialis tahap 2. Artinya memang sampai konsultasi secara tuntas di dalam bidangnya masing-masing. Sebetulnya kebutuhan di Indonesia sendiri selama ini sudah terpenuhi? Oh belum, untuk penyakit dalam masih sangat-sangat diperlukan, sehingga untuk itu banyak yang pusat-pusat. Jadi untuk misalkan untuk UGMCD ada untuk program reguler, kita 1 semester tema 11-12 juga ada tugas belajar di Departemen Kesehatan. Yang ini makin banyak tapi kita sulit untuk memenuhi, tapi kita akan mungkin 1 semester antara 11-12. Baik 11-12 untuk reguler, 11-12 untuk tubel istilahnya, tugas belajar. Yang tugas belajar ini dari program Departemen Kesehatan nantinya dia akan ditempatkan di daerah yang mereka berasal. Jadi dan kedua mungkin dia dalam tengah-tengah itu sudah bisa melakukan pelayanan di rumah sakit yang belum di luar sana, banyak yang belum dilayani oleh untuk pelayanan penyakit dalam, sehingga dia bisa 2 tahun ke pemula, kemudian tengah, dan kemudian sudah konsultan sebelumnya, maka dia bisa bertugas di daerah sambil mencapai spesialis penyakit dalam. Kalau menurut Prof. Sabani untuk penyakit dalam di UGM ini sudah cukup ideal nggak itu? Enggak, kita untuk pendidikannya selalu akan ditingkatkan menjadi terus continuing medical education, artinya untuk ditingkatkan terus di dalam untuk pelayanan, kompetensinya selalu ditingkatkan, ada perbaikan terus menerus. Mungkin ada harapan-harapan lain? Jadi harapannya ke depan ya, kita akan tentunya pendidikan yang baik akan bisa secepatnya memenuhi untuk bisa melakukan pelayanan ahli penyakit dalam di bumi Indonesia oleh orang Indonesia tentunya, dengan tetap peningkatan kompetensi sesuai dengan standar, tetapi bisa pelayanan itu bisa didahului misalnya pada tahun kedua dia sudah bisa melakukan pelayanan sementara pada tahap tertentu, kemudian nanti tahap lanjutan penuh sebagai ahli penyakit dalam, sehingga seluruh bangsa Indonesia untuk pelayanan penyakit dalam sudah bisa diatasi oleh bangsa sendiri ke depan. Nah, pemirsa, itu tadi saya sudah sedikit berbicara dengan Profesor Syahbani yang juga sebagai Kepala Bagian Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Anda juga tertarik bidang penelitian juga? Ya, benar sekali. Jadi saya ya alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk belajar S3 di Jepang, yaitu pada saat itu saya belajar tentang molekuler biologi, jadi basic science. Aku berdikari, yes, yes, yes. Tokoh berdikari, yes, yes, yes.
cukup menarik karena saya sebelumnya pernah mempelajari tentang epidemiologi dan clinical economy di Amerika, dan sekarang ini saya mempelajari penyakit dalam dan nantinya geriatrik, yang ketiga-tiganya kalau saya sintesa membuat proses pembelajaran saya menjadi utuh. Hanya mengenai penelitian, saya banyak berkecimpung di penelitian tentang biomedis, di mana saya memperdalam tentang transplantasi sel beta pankreas di Jepang dan analisis genetik dari manusia dari populasi suku Jawa asli di Jepang. Nah, yang ingin saya utarakan di sini adalah bahwa sebetulnya dunia sains ini sangat menarik, hanya sayang di Indonesia masih belum begitu mendapatkan perhatian. Jadi prinsip dasar dari sains itu adalah kejujuran. Jadi sebagai contoh, kita melakukan eksperimen, kita perlu menambahkan enzim. Kalau enzim itu kita tambahkan terlalu sedikit, sel eksperimen kita akan mati. Tapi kalau enzim kita tambahkan terlalu banyak, produk dari eksperimen kita juga akan gagal. Jadi kesimpulannya, kalau kita memberikan terlalu sedikit atau memiliki terlalu sedikit, kita akan mati. Namun kalau kita memiliki terlalu banyak, kita pun juga akan mati. Jadi istilahnya kita harus jujur dan semuanya harus pas. Nah, itu Artinya semua ilmu pengetahuan termasuk kedokteran harus dilakukan secara jujur gitu ya. Jadi bahkan itu bisa kita ambil, kita angkat menjadi filosofi kehidupan. Jadi katakanlah sebagai contoh, misalnya pengalaman saya di Jepang, kalau seorang profesor saya ini contohnya ingin membeli kaos tangan sebagai kelengkapan laboratorium, dia akan menelpon seluruh pabrik kaos tangan di kota yang saya tempati, kota Kobe waktu itu, dan membandingkan harga 100,1 yen dan 100,5 yen. Maka profesor saya pasti akan memilih yang 100,1 yen, asal mutunya sama. Jadi pas, tidak dibulatkan maupun digandakan atau dibesarkan. Tidak di markup gitu ya. Tidak di markup, ya maksud saya begitu. Jadi itu tidak hanya berlaku dalam eksperimen, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh dalam bidang ekonomi. Nah, misalnya kita lihat saja fenomena yang banyak terjadi di negara kita. Kalau orang terlalu miskin, dia akan mati karena dia tidak memiliki opportunity. Sebagai contoh dalam bidang ekonomi. Nah, misalnya kita lihat saja fenomena yang banyak terjadi di negara kita. Kalau orang terlalu miskin, dia akan mati karena dia tidak memiliki opportunity. Tapi orang yang terlalu kaya pun dia juga akan mati. Apalagi kalau seandainya kekayaannya katakanlah dia dapatkan dari cara yang tidak halal, saya tidak yakin kalau dia bisa survive dunia dan akhirat. Pemirsa, akhirnya semuanya ini berpulang pada Anda dan saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.